Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa sallama tasliman katsira, amma ba'd. Kita lanjutkan materi atau pembahasan kita tentang menyambut bulan suci Ramadan. Tamu agung, tamu yang mulia, tamu yang suci. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kemampuan kepada kita semua dan keluarga kita untuk bisa menunaikannya dengan ikhlas. Amin ya rabbal alamin. Berhenti tadi di antara atau aktivitas atau kegiatan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di bulan suci Ramadan. Bahwa beliau menjadikan bulan suci Ramadan sebagai syahrul Quran, bulan Quran, bulan menghatamkan Quran, bulan untuk membaca Al-Quran siang dan malamnya. Juga di antara aktivitas Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di bulan suci Ramadan adalah beliau menjadikan bulan suci Ramadan sebagai bulan untuk berbagi atau berderma, mendermakan apa yang beliau miliki. Sebagaimana dicantum atau terdinaskan di dalam hadis Ibnu Abbas yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim. Kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ajwad an-nas wa kana ajwad ma yakunu fi Ramadan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kata Ibnu Abbas radhiyallahu anhu arda, adalah orang yang paling dermawan. Dan paling dermawannya lagi Rasulullah itu kalau di bulan Ramadan. Wa kana ajwada ma yakunu fi Ramadan hina yalqahu Jibril. Terutama ketika beliau ditemui oleh Jibril. Wa kana Jibril yalqahu fi Ramadan fi kulli lailatin fayudarisuhu al-Quran. Fala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ajwada bil khairi min ar-rih al-mursalah. Jadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu memang sudah syima, sudah karakter beliau dermawan. Tetapi lebih dermawannya lagi Rasulullah kalau di bulan Ramadan. Bahkan kata Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lebih dermawan dibandingkan angin yang berhembus. Angin yang berhembus ini subhanallah, kemana saja dia sedikit aja ada lubang dia akan masuk, mengirimkan hembusannya ke tempat tersebut. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lebih dermawan daripada angin yang berhembus. Allahu akbar. Maka di antara kedua aktivitas beliau yang kedua menjadikan bulan suci Ramadan ini sebagai bulan berbagi, bulan dermawan, bulan melatih. Ya, ini tadi kaitannya dengan membersihkan jiwa, membersihkan hati itu tadi. Beliau juga berbagi membersihkan hati dengan berusaha untuk membersihkan hati dari sifat apa? Pelit, bakhil, kikir, apalagi rakus, kurang apa lagi. Itu beliau. Di dalam Al-Quranul Karim Allah Azza wa Jalla mengatakan wa may yuqa shuhha nafsihi faulaika humul muflihun. Wa may yuqa shuhha nafsihi, siapa yang dilindungi oleh Allah dari pelit dan kikir, sifat pelit dan kikir, maka dialah orang yang beruntung. Sifat hasad, dendam, itu warisan siapa? Iblis. Sifat kikir itu warisan siapa? Yahudi. Wa qalatil yahudu yadullahi maghlulah ghullat aydihim wa lu'inu bima qalu bal yadahu mabsutatan yunfiqu kaifa yasha. Orang-orang Yahudi berkata tangan Allah terbelenggu
yaitu pelit. Allah menjawab, justru tangan mereka yang terbelenggu Yahudilah yang pelit, yang bakhil. Bal yadahu mabsutatan, bahkan kedua tangan Allah terbentang dan Allah berinfak kapan saja Allah berkehendak. Jadikan bulan suci Ramadan untuk latihan berderma, latihan melawan rasa pelit, rasa kikir yang ada di dalam hati kita. Bolehlah kita tahu di masjid ini ada buka gratis, tapi paling tidak kita datang juga jangan cuma bawa anak dan istri, tapi paling tidak bawa juga nasi bungkus walaupun 1-2 lah. Masya Allah. Kenapa latihan? Antum kalau umrah, kalau haji, para umrah terutama umrah di bulan suci Ramadan ya, itu antum akan melihat dan akan benar-benar subhanallah pulang-pulang ke Indonesia malu kalau antum mendapati ada orang Indonesia menjelek-jelekan kaum muslimin di Arab Saudi. Apa itu muslim Arab? Keras-keras, salamnya aja keras. Keras tapi benar. Salamnya orang Indonesia lembut tapi salah. Assalamualaikum. Salah itu. Coba kamu lihat tulisannya, ada wawunya enggak? Enggak ada. Orang Indonesia bangga banget, salah kok bangga. Apa itu orang Arab salamnya aja kasar, assalamualaikum. Itu yang benar. Enggak ada wawunya kalau kamu tulis. Waalaikumsalam. Dasar. Bercermin, jangan suka menyalahkan orang. Kita ini kadang-kadang istilahnya orang nggak tahu diri. Kita ini kan sudah punya Islam tersendiri. Islam Nusantara. Sholat nggak sholat, yang penting toh kalau mati juga ada yang tahlilin kan masuk swarga. Kita udah punya cermin Islam sendiri. Salamnya kita salah, itu yang kita banggakan. Yang benar itu kan ain, assalamualaikum, ain itu di leher bicaranya. Antum kalau umrah, terutama di bulan Ramadan, Masya Allah, antum tidak perlu repot-repot cari makan, mau buka puasa di mana, mau sahur di mana, duduk aja di Masjidil Haram dari buka puasa sampai sahur nunggu tarawih nggak bakal kelaparan. Dari awal Ramadan sampai Lebaran. Karakter dan tipe itu sudah berpengaruh. Dari zaman jahiliyah memang sudah mereka terkenal dengan bangga kalau orang itu dermawan. Makanya pencaharian yang hidup itu di zaman Arab pada zaman dahulu dan sampai sekarang, pencaharian itu adalah syu'ara. Ketika Allah memberikan kelebihan kepada seorang bisa membaca syair, itu kebanggaan. Lu ngerti, ada Abu Sufyan mau lewat, orang kaya Abu Sufyan lewat, berdiri aja di pinggir jalan. Begitu Abu Sufyan lewat, langsung bait syair keluar menyanjung Abu Sufyan, memuji, keluar dolar apa real, dirhamnya dinar dikasih. Itu orang zaman dahulu. Kenapa? Memang terkenal karam, dermawan. Jadi kita sekali lagi malu kalau kemudian apa itu malu. Kita di Indonesia kadang-kadang capeknya nyebarin proposal untuk sebungkus nasi. Bulan berbuka bersama di bulan suci Ramadan, itu pun kadang-kadang modal proposal juga nggak kembali. Sudah modal fotokopi proposal nggak kembali, nasi bungkus juga nggak ada yang nyumbang. Sedih. Coba kita di sana, bercermin di sana, Masya Allah. Orang kadang-kadang cuma bawa ini contoh ya. Jadi paling tidak lawan sifat bakhil kita ini. Paling orang kadang-kadang di sana itu cuman bawa teko kecil, termos kecil, ada syahi atau kalau nggak kahwa, teh kalau nggak kopi. Kemudian Anda lagi duduk, tipenya orang sana nggak mau minum sendiri, nggak mau duduk sendiri minum gitu sama istri ya lah. Mesti begitu antara dua tarawih 2 rakaat berdiri, keliling nawarin, ya Allah kahwa, kopi, ya Allah sih. Nanti tahu-tahu baru ini masih di tangan, lewat lagi. Syahid, mau teh? Ya Allah, teh nggak apa-apa. Baru udah 2 gelas di depan, lewat lagi orang. Mau zam-zam, mau air zam-zam. Jadi tipenya orang sana begitu. Memang itu udah karakter dari zaman jahiliyah sampai datang Islam dan sampai sekarang. Dan sampai hari kiamat bi'idznillah ta'ala. Al-karam, dermawan.
Sampai kadang-kadang orang yang tidak punya apa-apa aja, modal jergen 2 liter, ambil gelas, kemudian berdiri di jalan orang yang biasa lalui menjelang buka puasa. Menjelang buka puasa dia cuma berdiri aja, ya Allah, zam, tumpahin, ambil, jalan. Zam. Kenapa? Dermawan. Nuaiman, sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini sahabat yang agak sedikit nyentrik dia, suka membuat Rasulullah tertawa, kadang-kadang juga ngesalin. Dia ini orang miskin. Masya Allah, alhamdulillah. Kenapa listrik kita kok cuman kita yang mati kayaknya? Hah? Alhamdulillah. Masya Allah, barakallahu fiik. Nuaiman, sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Orang ini memang kadang-kadang yang mau dibilang mungkin kasar, mungkin terlalu kasar kalau dibilang nyeleneh, tapi memang itulah karakter dia. Dia miskin, tapi dia ingin sekali berbagi, ingin memberikan sesuatu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Datang kemudian ada penjual madu, dipanggil. Madumu kasih ke orang itu. Tunjuk pintu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nanti dia bayar. Datang ini orang penjual madu, gedor pintu, ini ada madu yang ngasih madu, katanya suruh kasihkan Anda. Rasulullah diterima itu madu dengan lapang dada. Kiranya Rasulullah hadiah, ada orang baik hati. Tutup pintu. Lama ini penjual madu nunggu di depan pintu, ini kok nggak bayar-bayar ini orang. Kok nggak bayar-bayar? Kapan mau dibayar? Madu udah diambil, waktunya saya habis nunggu. Gedor pintu lagi. Kok madunya belum dibayar? Loh, kenapa? Saya kan nggak minta mau beli, nggak minta. Kamu datang gedor pintu saya. Iya. Yang nyuruh saya itu Nuaiman. Katanya suruh kasihkan Anda. Saya bingung siapa yang mau bayar. Nuaiman nggak mau bayar, masa Anda juga nggak bayar? Tega. Astagfirullahaladzim. Nuaiman kata Rasulullah SAW. Dipanggil, dibayar, dah. Biar nggak ribut, bayar itu madunya oleh Rasulullah. Penjual madunya pergi, Nuaiman dipanggil. Kamu tuh jangan sembarangan dong, bikin malu. Kamu kenapa seperti itu? Ya Rasulullah, saya itu sebenarnya berat hati, ingin sekali menyumbang sesuatu. Saya ingin ngasih sesuatu ke Rasulullah. Saya ingin berbuat baik pada Rasulullah. Tapi apa yang kira-kira bisa saya berikan? Saya nggak punya apa-apa ya Rasulullah. Ya, jalan satu-satunya ya seperti itu aja dulu sementara, kata Rasulullah tertawa. Rasulullah SAW tertawa. Masya Allah, ada sahabat yang seperti itu. Nuaiman. Ada tamu Arabi, datang Arabi. Seorang badui bertamu menemui Rasulullah, dikasih waktu sebentar oleh Rasulullah. Keluar Arabi ini, keluar dari rumahnya Rasulullah, ontanya udah disembelih. Wah, naqasah, si Arabi ngamuk. Ontanya udah disembelih. Siapa yang nyembelih? Nuaiman. Siapa yang nyuruh? Ya orang-orang sahabat yang lain, dianggapnya bercanda. Wah, ini onta gemuk sekali nih kalau kita sembelih ini. Di antaranya Ali bin Abi Thalib, yang lainnya bercanda, dikiranya bercanda. Ini onta dagingnya banyak sekali nih kalau disate ini. Nuaiman tanpa mikir panjang ambil pisau, disembelih ontanya. Ya stres para sahabat. Habis itu dianya kabur, nyemplung sembunyi di dalam sumur. Masya Allah. Maka Rasulullah pun untuk mengobati luka hati si Arabi ini, beliau mengatakan carikan onta yang lebih baik daripada ontanya. Daripada akhirnya menyebarkan berita kejam, Islam itu kejam, carikan onta yang lebih baik dari ontanya. Ini contoh ya ikhwan barakallahu fikum. Bagaimana para sahabat dermawan. Nah, dan sampai sekarang, makanya kadang-kadang kita ini malu. Masyarakat kita ini kadang-kadang malu, bikin malu loh.
Kalau udah istilah isu Wahabi identiknya dengan Arab Saudi. Islam Arab Saudi itu Wahabi. Tapi kalau sudah mau bangun masjid, mudah-mudahan ada orang Arab Saudi nyumbang. Malu nggak kita ini? Kalau udah bicara Wahabi identiknya dengan Islam Arab Saudi. Kalau udah proposal bangun masjid, satu aja orang Saudi nyumbang, insya Allah masjid kita ini terbangun mewah. Kapan ada orang Wahabi nyumbang? Jadi kalau pemahaman Wahabi nggak diterima, dolar real Wahabi diterima. Datang itu Raja Wahabi, Raja Salman disambut dari istana, dari bandara. Jadi kadang-kadang masyarakat kita ini malu, bikin malu kadang. Kenapa? Memang dermawan mereka. Ummu Sulaim radhiyallahu anha. Ini kita cerita kedermawaan mereka. Ummu Sulaim radhiyallahu anha, seorang janda. Ketika Rasulullah tiba di kota Madinah, para Ansar berlomba-lomba menghadiahkan sesuatu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sementara Ummu Sulaim radhiyallahu anha dia pun mikir, ya Allah, saya ini janda. Suami saya enggak ada. Kerjaan saya juga enggak ada. Tapi mau tidak mau saya harus melawan rasa bakhil. Bagaimanapun saya lihat para Ansar sudah memberikan apa yang mereka miliki untuk Rasulullah. Masa saya sendiri enggak memberikan? Masya Allah, itu enak. Jadi ngiri kita ngelihat orang nyumbang. Jangan hanya senang aja, alhamdulillah banyak yang nyumbang, berarti saya nggak perlu nyumbang. Ummu Sulaim berpikir, apa yang bisa saya berikan kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam? Apa sementara dia nggak punya apa-apa? Satu-satunya anak kesayangan dia Anas bin Malik radhiyallahu anhu yang masih kecil pada saat itu. Karena dia ingin memberikan menyenangkan hati Rasulullah, maka dia pun datang kepada Rasulullah dengan membawa anak kecil Anas bin Malik. Ya Rasulullah, tidak ada satupun rumah dari kaum Ansar kecuali telah memberikan sesuatu kepada engkau. Sementara saya tidak punya apa-apa ya Rasulullah. Saya ini janda, saya nggak punya kerjaan, saya nggak punya penghasilan apa-apa. Tapi saya punya anak kecil satu ini ya Rasulullah. Khuwaidimu ka Anas bin Malik. Ambil sebagai pelayan kamu. Masya Allah. Hadiah yang sangat istimewa. Anas bin Malik menjadi ulama, menjadi ahli tafsir, menjadi ahli hadis, menjadi ahli fiqh. Semua karena jasa dari siapa? Sang ibu yang baik. Dia kemudian datang kepada Rasulullah menghadiahkan anaknya. Ya Rasulullah, ini anak saya satu-satunya, silakan ambil ya Rasulullah sebagai pelayan Anda. Rasulullah dengan lapang dada menerima, dan ternyata itu adalah kesempatan bagi Anas bin Malik radhiyallahu anhu arba untuk menimba ilmu. Maka kita berpikir, di antara aktivitas Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah menjadikan bulan suci Ramadan sebagai bulan untuk berbagi, bulan untuk dermawan, bulan untuk merasakan kebersamaan. Syahrul Jud, bulan kedermawaan, bulan berbagi. Tetapi jangan kita ini hanya selalu nunggu menerima, tapi paling tidak kita juga apalah yang kita miliki. Oh juga murah. Satu bungkus teh poci taruhlah paling berapa sih itu? Satu bungkus isi 10, 7.000, 6.000. 6.000 bisa dipakai berhari-hari. Gula paling berapa sendok, taruh termos kecil, bawalah ke masjid, duduklah 5 orang, 2 orang duduk minum, ayo syahi minum teh. Itu aja sudah dapat pahala kita. Nah, yang lain datang. Ada yang bawa gorengan, ada yang bawa nasi bungkus, ada yang bawa teh, ada yang bawa sirup. Dia datang bawa anak, bawa istri, nggak bawa apa-apa, pulang-pulang bawa nasi bungkus. Jangan gitulah, malu dong. Dia nggak bawa apa-apa, datang-datang bawa anak istri, pulang-pulang bawa bungkusan. Jangan, malu kita. Paling tidak bawalah sesuatu, bikinlah teh di rumah. Bikinlah apa yang bisa kita bikin. Nih, saya juga pengen nyumbang. Ada yang minumnya alhamdulillah, nggak ada saya minum sendiri habis tarawih. Jadi jangan kita berpikir menerima, jangan.
Apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya ikhwan? Al-yadul ulya khairun min al-yadis sufla. Tangan di atas lebih baik daripada tangan di bawah. Tangan di atas itu apa ya ikhwan? Yang memberi. Tangan di bawah yang mana? Yang menerima. Maka jangan kita selalu berharap menerima bantuan dari orang, siapa yang mau ngasih saya, siapa yang mau ngasih THR, jangan. Artinya berarti kamu berharap terus-terusan selalu di bawah ekonomi kamu. Jangan. Berharaplah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini aktivitas Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang kedua di bulan suci Ramadan. Menjadikan bulan suci Ramadan sebagai sahrun karim, bulan suci yang mulia, yang berkah, bulan berbagi, bulan berdermawan, bulan sedekah, bulan memperbanyak berbuat baik. Apa yang bisa kita miliki, paling tidak barakallahu fikum, kita bersedekah walaupun dengan sedikit harta kita, karena intinya bukan masalah nilainya. Lan yanalallaha luhumuha wala dima'uha walakin yanaluhu taqwa minkum. Karena yang bernilai, yang dinilai di sisi Allah bukan masalah besar kecilnya sedekah, tetapi nilai ketakwaan kamu, nilai kebaikan kamu, bahwa kamu ingin melawan rasa bakhil yang ada di dalam hati kamu. Di antara doa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hazan wal ajzi wal kasal wal bukhli wal jubn wa dhala'id daini wa ghalabatir rijal. Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hazan. Ya Allah, jauhkanlah aku dari sifat cemas dan sedih. Wal ajzi wal kasal. Jauhkan aku, lindungi aku ya Allah dari lemah dan malas. Wal bukhli wal jubn. Jauhkan aku ya Allah dari sifat pelit dan penakut. Wa dhala'id daini wa ghalabatir rijal. Lindungi dan jauhkan aku ya Allah dari himpitan lilitan hutang dan hidup di bawah tekanan orang. Banyak baca doa ini, apalagi kalau orang yang punya hutang, apalagi kalau orang yang gampang sedih, gampang cemas, yang bakhil. Saya ulangi sekali lagi biar hafal. Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hazan wal ajzi wal kasal wal bukhli wal jubn wa dhala'id dain wa ghalabatir rijal. Capek-capek bahasa Arabnya enggak hafal-hafal. Kapan saya mau baca doa ini enggak hafal-hafal juga bahasa Arabnya? Pakai bahasa Indonesia aja enggak apa-apa. Ya Allah, lindungilah aku dari sifat cemas dan sedih. Lindungi aku ya Allah dari lemah dan malas. Lindungi aku ya Allah dari pelit dan penakut. Lindungi aku ya Allah dari hutang dan hidup di bawah intimidasi dan di bawah tekanan orang. Karena otomatis kalau orang sudah terlilit hutang, hidup di bawah tekanan orang. Ketemu orang yang dihutangin masih jauh, udah belok motornya. Jangan-jangan nagih saya tuh. Datang ke rumah padahal dengar berita sakit, cobalah saya tengok ke rumah. Jangan-jangan dia sakit karena mikirin hutangnya nggak dibayar. Saya mau nengok ke rumah lah, saya beri dia waktu setahun lagi, kasihan. Saya takut dia sakit barangkali mikir hutang ke saya karena besok sudah jatuh tempo. Jangan-jangan dia belum punya duit untuk bayar. Saya mau datangi ke rumah, saya akan beri kesenggang waktu. Kalau memang dia belum ada duit, saya tunda setengah tahun lagi ya apa-apa. Tapi karena memang sudah dihantui dengan hutang itu, otomatis begitu gedor pintu, siapa ya Pak ini? Ngomong kata anaknya. Ngomong bapak nggak ada di rumah. Bapak mau ketemu bapak saya? Iya ada. Nggak ada di rumah. Katanya sakit. Gimana sakit kok nggak ada di rumah? Ke dokter Pak. Dokter mana? Ini kan hari Ahad. Rumah sakit nutup, apa dokter nutup semua. Hari Ahad. Nginap di rumah sakit. Jadi ada aja. Nah, maka berlindung, bacalah doa ini barakallahu fikum.
Juga di antara aktivitas Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi perbiasakan ini ya ikhwan, sifat seperti ini. Kalau kita hidupkan di kalangan komunitas kita aja, komunitas kita aja. Masya Allah akan makmur insya Allah majelis-majelis kita. Nggak mesti orang-orang kaya, orang yang punya mobil, yang punya perusahaan nyumbang. Hatta kita yang mungkin baru cuma motor masih kredit, bisa kan? Mampirlah, mau mampir ta'lim, beli gorengan 1.000 aja udah banyak kok. 10.000 aja udah banyak kok. Beli 10.000. Nah sini udah ini bang, bagi-bagi. Jadi ada apa namanya yang minimal di situ ada usaha untuk melawan apa? Pelit. Karena terus terang kadang-kadang sebagian kita ini bukan sebenarnya duit ada, uang ada, cuman apa? Memang perasaan pelit itu yang susah kita lawan. Sehingga selalu dibayang-bayangi. Mau beli 10.000 aja untuk nyumbang, lumayan ya 10.000 untuk bensin. Lumayan, setan selalu kalau kita. Maka lawan itu barakallahu fikum, lawan. Lawanlah sifat-sifat seperti itu barakallahu fikum. Yang ketiga, jadikanlah bulan suci Ramadan. Isya jam berapa? Jam 7 ya kayaknya. Kurang 10 menit lagi berarti ya. Alhamdulillah. Tidak apa-apa, santai aja. Kan kita mestinya jamaahnya juga cuma kita-kita aja. Kecuali kalau mestinya tengah kampung ada jamaah orang-orang kampung, kadang-kadang kita nggak enak. Jadikan bulan suci Ramadan barakallahu fikum sebagai bulan atau kesempatan untuk memperbanyak istighfar dan taubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadikan sebagai syahrut taubah, bulan taubat. Allah Subhanahu wa taala mengatakan di dalam Al-Qur'anul Karim, di antara sifatnya kaum mukminin adalah wal mustaghfirina bil ashar. Dan mereka selalu meminta ampun dan istighfar di waktu sahur. Jadikan kesempatan bulan taubat, bulan untuk memperbaiki diri. Kalau Anda benar-benar niat mau memperbaiki diri, insya Allah bagi Anda yang ahli hisab itu bukan ahli hisab. Ahli hisab. Bagi Anda yang ahli hisab, kalau memang Anda benar-benar niat latihan di bulan Ramadan, tinggalkan itu hisabnya. Jangan kemudian mau buka puasa, belum minum, belum kurma, belum apa, pertama kali asap duluan. Yang penting pokoknya sudah ada 2 batang di depan mata. Begitu di masjid azan, anak istrinya sirup, minum, kurma, makan, ini dianya apa? Pertama kali korek nyalain bakar. Udah geli mulut saya dari pagi. Aib. Saya berat mau meninggalkan, saya berat. Bukan berat, nggak niat. Bukan berat, kamu nggak niat. Saya sudah coba Ustaz tapi berat sekali. Kamu bukan berat, nggak niat. Kalau kamu niat, Allah Subhanahu wa taala akan menolong kamu. Tapi karena kamu tidak niat, Allah Subhanahu wa taala enggak menolong kamu. Coba kalau kamu niatkan. Kamu niatkan. Insyaallah kalau kamu niat barakallahu fikum, Allah Subhanahu wa taala akan menolong kamu. In tasduqillaha yasdukka. Kalau kamu benar-benar niat lillahi taala, Allah akan membantu kamu. Itu kuncinya. In tasduqillaha yasdukka. Kamu enggak niat. Nah, akhirnya begitu sakit dibawa ke rumah sakit, diperiksa, kata dokter, aduh, sampai ini sakitnya berat. Apa? Jarum. Hah? Jarum di dalam badan saya, Dok? Iya, jarum. Masuk dari mana? Jarum super. Oh, maksudnya jarum super, katanya. Kata dokter, jarum di badan kamu, jarum super, makanya kalau mau sehat jangan merokok, kata dokter.
Keluarnya gimana? Bukan dikeluarin lagi, asapnya sudah penuh jarum. Udah penuh asap jarum super di dalam badanmu. Kamu bersihkannya dengan taubat. Jadikan bulan suci Ramadan momentum untuk taubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Menjelang buka puasa, itu waktu yang sangat mustajab untuk berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Di saat sahur, waktunya Allah Subhanahu wa taala turun ke langit dunia sepertiga malam terakhir, dan Allah mengatakan, siapa yang berdoa saya akan kabulkan doanya, siapa yang meminta saya akan berikan permintaan dia, siapa yang istighfar saya akan ampuni dosanya. Masya Allah, itu waktu sahur. Waktu sahur. Kemudian seharian kita berpuasa, menahan dahaga, menahan lapar, menahan syahwat. Jadi kalau di bulan suci Ramadan ini yang halal aja kita disuruh melatih nahan, maka semestinya dari yang halal lebih tertahan lagi kita. Kita kalau di luar bulan suci Ramadan itu hanya disuruh menahan diri dari yang haram. Tapi di bulan suci Ramadan kita dilatih oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menahan diri dari yang halal. Aneh. Ini air kan air saya di rumah halal. Tapi kata Allah Azza wa Jalla, nanti ntar minumnya kalau udah tenggelam matahari. Kan makanan saya di rumah, beras saya halal. Tapi kata Allah Azza wa Jalla, ntar makannya kalau udah tenggelam matahari. Istri saya di rumah halal. Tapi kata Allah Azza wa Jalla, memang istri kamu halal, tapi entar nanti sabar. Kalau sudah malam hari baru boleh acara. Siang-siang jangan, kecuali kalau kamu musafir. Tapi jangan dibuat-buat, sengaja safar. Safarnya cuma sampai Tegal doang. Sini Tegal cuma 1,5 jam, habis itu balik lagi. Alhamdulillah udah safar. Itu namanya ngakali syariat. Tidak boleh. Jadi kita dilatih di bulan suci Ramadan, dilatih untuk menahan diri dari hal-hal yang halal, yang sebenarnya itu adalah halal. Maka semestinya keluar kita bulan suci Ramadan sudah terbiasa merasakan kebersamaan, sudah biasa dermawan, karena kita tahu bagaimana nasibnya orang menahan lapar, bagaimana nasibnya menjadi orang miskin. Ternyata nggak enak banget menahan lapar itu. Maka kita paling tidak harus berubah akhlaknya, jangan merendahkan orang miskin. Maka demikian pula kita keluar dari bulan suci Ramadan, perbanyak kita jadikan momentum bulan suci Ramadan untuk sebagai bulan taubat. Dan satu, jangan pernah tidur setelah sholat subuh kalau mau ingin berkah hidupmu dan mau ingin sehat. Biasanya kan habis subuh itu paling enak tidur kan? Jangan. Makanya saya itu kalau di Tegal, kalau subuh pada subuh itu mesti saya cari kegiatan. Habis subuh zikir taklim. Udah, pokoknya sampai kira-kira kalau taklim otomatis kan paling-paling orang ngantuk pagi gitu. Habis itu bangun lagi. Tapi kalau nggak taklim paling enak selonjoran tidur. Bangun-bangun udah jam 9. Jadi kenapa barakallahu fikum Rasulullah berdoa, Allahumma barik li ummati fi bukuriha. Ya Allah, berkahilah umatku ini di waktu pagi. Subuh itu waktu yang berkah. Kalau kamu tidak ingin menumpuk penyakit di badan kamu, jangan tidur pagi pada subuh. Kalaupun terpaksa tidur, tunggu terbit matahari baru tidur. Itu lebih sehat. Anda coba aja cari secara kedokteran. Jadi Islam itu subhanallah, indahnya luar biasa. Rasulullah mendoakan di waktu pagi, Allahumma barik li ummati fi bukuriha. Saya teringat dengan satu pertanyaan waktu ditujukan kepada salah satu dari syekh kita di Yaman, Syekh Muhammad bin Abdul Wahab Al-Wasabi. Ya Syekh, orang tua saya belum begitu sepuh umurnya, tetapi dia sudah kelihatan taat
yakni sakit-sakitan, berat, badannya berat, kondisinya begini-begini, saya minta nasihat. Jawaban Syekh apa? Kata beliau rahimahullah ta'ala, perbiasakan bangun sebelum sholat subuh, bangun sebelum waktu subuh. Perbiasakan sholat malam, sholat witir, kemudian sambil menunggu azan dikumandangkan istighfar, wal mustaghfirina bil ashab. Sambil menunggu azan subuh perbanyak istighfar. Kemudian satu lagi, jangan pernah tidur setelah sholat subuh. Setelah selesai sholat subuh kamu zikir pagi, baca zikir pagi. Kalau memang ngantuk, carilah aktivitas sekalipun itu hanya dunia. Bikin jualan kayak mau apa kayak, pokoknya sebisa mungkin jangan tidur setelah sholat subuh. Cari aktivitas dunia kalau memang agama ngantuk. Kalau mau baca Quran ngantuk, zikir pagi ngantuk, cari sambil jalan-jalan kayak sambil jogging kayak apa, pokoknya jangan. Kalaupun terpaksa tidur pagi, tunggu sampai terbit matahari. Setelah sholat sunnah qabliyal fajr, setelah sholat subuh, zikir pagi, tunggu terbit matahari, sholatlah. Kemudian sholat duha 4 rakaat atau 2 rakaat. Rasulullah SAW mengatakan, Allah Azza wa Jalla berfirman dalam hadis qudsi, ya ibadi, kum li awwalan nahari 4 raka'atin aksika akhirah. Wahai hambaku, kata Allah, salatlah, tunaikanlah salat duha 4 rakaat di awal hari, saya akan cukupi kamu sisa akhirnya, sisa keseharian kamu. Masya Allah, itu nasihat beliau. Mari jadikan barakallahu fikum momentum untuk sehat badan kita. Yang gendut-gendut, yang gemuk-gemuk, mau ingin diet, puasa Ramadan. Nanti di luar Ramadan ternyata badannya juga belum turun, puasa Daud daripada kamu suntik. Ada orang yang kadang-kadang badannya udah melampaui batas gemuknya, nggak sesuai antara body dengan berat badannya, pingin diet, daripada kamu suntik kimia kadang-kadang nggak sehat. Biar kurus, kurusnya juga kebablasan, tinggal kayak tiang. Daripada kamu seperti itu, mending puasa Daud, 1 hari puasa 1 hari berbuka, insya Allah nanti stabil badannya. Diet sunnah. Jadi sekali lagi yang terakhir ini adalah jadikan momentum Ramadan bulan taubat, bulan memperbaiki diri, bulan perbiasakan setelah sholat subuh jangan tidur, bacalah. Kemudian setelah zikir sholat, zikir pagi, ba'da asar baca zikir sore. Kemudian barakallahu fikum aktif dengan Al-Quran, perbanyak istighfar, perbanyak doa kepada Allah, sehingga kita benar-benar merasakan bulan suci Ramadan. Bukan hanya sekedar aktivitas kita puasa, tapi benar-benar keluar dari bulan suci Ramadan, dosa kita biidznillah ta'ala diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Wallahu a'lam bishawab. Ada pertanyaan ya, ikhwan? Biasanya sih nggak ada pertanyaan, tapi barangkali ada. Di luar tema nggak apa-apa. Orang yang bersedekah di dalam rumah kepada orang yang berpuasa mendapatkan pahala seperti orang yang berpuasa. Apakah kita bisa memilih apa enggak dalam artian memberikan sedekahnya kepada orang yang berpuasa? Yang puasanya kira-kira berbeda daripada orang lain. Nah, sedekah di bulan suci Ramadan itu pahalanya lebih dilipat gandakan dibanding di bulan lain. Dan juga di antara sedekah di bulan suci Ramadan adalah sedekah dengan memberi makan orang yang berbuka, orang yang berpuasa. Pahalanya apa? Pahalanya sama dengan pahala orang yang berpuasa. Jadi kalau kamu memberi makan orang yang berpuasa 5 orang aja, berarti kamu sudah dapat pahalanya 5 orang ini, di samping puasa kamu sendiri. Pertanyaannya, apakah boleh kita memilih kita bersedekah kepada orang-orang yang saya lihat puasanya mereka ini lebih baik, puasanya mereka ini lebih taat, mereka ini boleh? Boleh. Rasulullah SAW mengatakan, la ya'kul ta'amaka illa taqiyyun wa la tusahib illa taqiyyan.
Sebisa mungkin makanan kamu dimakan oleh orang yang bertakwa dan sahabat kamu orang-orang yang bertakwa. Jadi boleh kita nyumbang, misalnya saya menyumbang sini aja lah. Kelihatannya mereka di samping puasa juga mereka ada kegiatan tarawihnya juga lebih tenang. Di samping tarawih juga mereka Masya Allah ada ta'lim, ada ngaji. Insya Allah lebih berkah kalau saya nyumbang kepada mereka ini. Boleh kita memilih, barakallahu fikum. Boleh kita memilih. Tapi kalau memang misalnya tetangga kita miskin, dia juga kasihan, paling tidak barakallahu fikum kita kasih bagian mereka. Dan ini termasuk semestinya adalah ini termasuk tugas masjid. Tugas masjid. Nah, dan juga masyarakat kita ini kesadarannya kurang. Kadang-kadang dia miskin. Tinggalnya di samping rumahnya di samping masjid. Masjid itu setiap hari buka bersama. Sampai nasinya lebih, tapi dia nggak pernah nongol, nggak suaminya, nggak bapaknya, nggak ibunya, nggak anaknya, nggak ada yang ke masjid. Nunggu diantarin ke rumahnya. Kenapa? Mereka miskin, miskin harta, miskin iman, nggak ada yang sholat. Jadi kadang-kadang ya Allah kasihan masyarakat kita ini. Maka apakah boleh memilih? Boleh, sangat boleh. Karena makanan kita kalau dimakan orang-orang yang bertakwa, orang-orang yang baik, pahalanya pun juga akan tentunya lebih banyak. Wallahu a'lam. Ada yang lain? Satu lagi apa-apa? Baik, enggak ada lagi ya. Masya Allah, alhamdulillah. Baik, kita cukupkan majelis kita sampai sini. Mudah-mudahan apa yang kita bahas, apa yang kita sampaikan bermanfaat, terutama untuk diri saya sendiri dan untuk antum semuanya. Dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala melindungi kita dan keluarga kita semua dan negara kita dari berbagai macam fitnah dan bala dan berbagai macam penyakit. Amin ya rabbal alamin. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala ali Muhammad. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Walhamdulillahirabbil alamin.